Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun berada, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai ya sahabat aku dimanapun berada. Yang sakit segera mendapatkan kesembuhan, untuk yang mendapatkan problem segera mendapatkan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Pokoknya doa terbaik buat sahabat aku semuanya dimanapun berada. Masih ya di general reading, pembacaan secara umum bisa rasional bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi semua, karena energi ditarik secara acak dan pembacaan secara umum ya. Oke, kalau lebih purenya energi kamu ya kamu harus personal reading. Kenapa? Karena di sini hanya menarik energi kamu dan energi dia yang kamu pertanyakan, seperti itu. Ya. Apakah dia masih mencintai dan sayang sama kamu? Masih sayang dan cinta sama kamu? Kita akan lihat ya. Banyak yang mempertanyakan seperti itu. Karena ragu-ragu mungkin ya, karena ya dianya ngeresponnya nggak seperti yang kamu harapkan gitu. Jadi mempertanyakan apakah dia itu masih sayang nggak sih sama aku, masih cinta sama nggak sih sama aku. Kalau sedikit bertanya jadi bertengkar, kalau aku menanyakan tentang perasaan salah paham, pusing jadinya. Kita akan lihat apakah dia masih sayang dan mencintai kamu atau tidak gitu ya, atau hanya setengah-setengah. Oke, fokus ya. Siap. Kita akan dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia masih sayang dan mencintai kamu? Ya, apakah masih sayang atau cinta sih gitu. Jujur ya, dia itu belum bisa move on loh dari orang masa lalu. Kalau ini mantan kamu ya berarti dia belum move on dari kamu. Masih terbayang-bayang, masih terfikirkan, masih ada di setiap langkahnya, di setiap pemikiran dia. Masih ada, entah itu cuma sekedar kenangan atau mengingat karena kenangannya terlalu bagus, terlalu indah, tetapi yang pasti dia masih sering memikirkan orang masa lalunya gitu ya. Kalau dia mantan kamu ya berarti masih mikirin kamu kali ya. Kalau ini bukan mantan kamu tapi masih pasangan kamu, kenapa dia nggak respon atau terlalu cuek sama kamu? Karena dia masih belum bisa move on dengan orang masa lalunya. Yang pasti seperti itu ya, walaupun tidak harus dia bertemu dengan orang masa lalu, tapi di pikiran dia itu masih bergelayut ya, yaitu banyak hal sih yang disebabkan kenapa dia nggak bisa move on dari orang masa lalunya. Kenapa ya? Mungkin karena kenangannya yang terlalu pahit. Ada sesuatu trauma membuat dia itu tidak bisa melupakan orang masa lalunya dan tidak bisa move on, sehingga harus berlaku cuek sama kamu ya gitu. Atau ada sesuatu yang sangat indah yang dia terlalu mencintainya sama orang masa lalu, begitu saja terpisah kemudian dia belum bisa itu move on ya, karena memang dia dasarnya mencintai. Ada juga yang dasarnya mencintai tetapi ada sesuatu hal di saat dia cinta ditinggalkan atau meninggalkan bekas luka atau kecewa yang terdalam sehingga dia tidak bisa melupakan peristiwa itu, dan kemudian dia tidak bisa move on begitu aja. Move on itu bukan melupakan atau bukan mengenang ya. Move on itu melanjutkan untuk hubungan atau melanjutkan hidup dia gitu. Misalkan dia sudah terpisah dengan orang masa lalu ini, tapi kenapa tidak bisa move on? Karena sesuatu peristiwa ya yang membuat dia tidak bisa melanjutkan untuk menjalin hubungan. Itu agak sulit menjadi hubungan dengan yang baru, itu agak sulit, atau melanjutkan hidup dia itu agak sulit, atau merasa ada karena ada beban seperti itu ya yang selalu di pikiran atau di tindakannya seperti itu. Move on itu bukan melupakan atau mengenang ya. Move on itu sulit, belum bisa move on, belum bisa melanjutkan hidup, melanjutkan perjalanannya seperti itu ya. Ini yang terjadi dari dia orang yang kamu pertanyakan ya. Oke, kita lihat kartu selanjutnya. Kenapa dia belum bisa move on? Sudah terbuka ya sebetulnya. Ada kekuatan magic di sini yang terlihat, yang berbentuk dari pikirannya tentang sesuatu yang nggak mungkin gitu ya, di pikirannya, di tindakannya,
bahkan di hatinya, bahkan ada di bentuk finansialnya, ya kan? Itu yang membuat dia belum bisa move on. Di antaranya apa? Ya mungkin kemarin peristiwanya itu karena finansial, karena dia finansialnya nggak bagus, kemudian ditinggalkan, atau ada yang lebih baik dari dia yang membuat dia tuh tidak bisa move on, minder atau kecewa sekali. Ya, seperti itu. Dan disinilah yang membuat mungkin respon sama kamu itu agak sulit ya, bukan agak sulit, agak cuek, karena ada perbedaan. Tapi dia menyadari ya. Di sini kamu di matanya tuh terlihat kamu tuh sosok yang mandiri, sosok yang galak sih, cerewet sih, bawel. Tapi dia sadar bahwa kamu sangat penyayang, sangat peduli sama dia. Tetapi yang membuat dia terlihat sedikit kenapa dia tidak bisa move on karena orang masa lalu ini juga, atau ini mantan kamu, karena menurut dia versinya kamu tuh lebih dari dia, tentang finansial, tentang penampilan, tentang brandnya, tentang kepandiannya gitu ya, tentang kamu sosok yang lincah, bisa mandiri, berdiri sendiri, dan bisa lebih baik dari dia gitu. Intinya dia itu juga sisi lain itu merasa kamu tuh lebih segalanya dari dia gitu. Minder ya, minder bisa jadi juga, kan dia memang sudah mempunyai trauma di masa lalu, atau mempunyai orang masa lalu yang membuat dia betul-betul tidak bisa move on gitu. Ditambah bertemu dengan kamu sosok yang lebih dari dia gitu, paham ya? Karena dia kayak berlaku cuek gitu ya, cuek gitu. Ya, sekalipun kalian berkomitmen, ini ya masih berkomitmen ya, ya walaupun hubungannya itu terlihat stabil menurut versi dia, tapi mungkin bagi kamu ada pertanyaan, kenapa? Karena kalau aku dulu yang nggak WA, dia nggak WA, Des. Terus kadang-kadang dia itu nge-WA juga seperlunya aja, Des, ngasih kabar, dia bilang cinta sama aku, tapi itu nggak pernah terbukti gitu loh, Des. Ya, dia harus menunggu waktu stabil dulu ya. Harus stabil dulu. Kadang-kadang dia kalau lagi sadar gitu bahwa ada kamu di dalam kehidupan dia, yang kamu yang baru ya gitu ibaratnya, ya dia akan ngerespon kamu. Tapi kalau enggak, dia kembali ke orang masa lalu, mengapa ya, memikirkan ke orang kejadian-kejadian dengan orang masa lalu ya itu. Kalau mantan ya masih mikirin kamu gitu, membuat dia ya, ini kalau mantan kamu membuat dia tuh kecewa gitu, justru harusnya kan kamu yang kecewa ya. Tapi ya karena dia belum bisa mau di orang masa lalunya, itu membuat walaupun mantan kamu ya dia tetap memikirkan perbedaan yang mencolok antara kamu dan dia, diantaranya seperti itu. Dia tuh tipe orang yang cuek memang ya, diantaranya memang juga punya karakter seperti itu sih, cuek, dingin, cool gitu. Dia itu mania kerja ya, sukanya kerja dan kerja. Dan orang ini terlihat itu sebetulnya sosok yang setia, apalagi sama orang yang memang sudah membuat dia itu jatuh cinta. Dia sulit untuk bisa melupakan orang yang sudah dia cintai. Tetapi juga harus ingat kamu ya, orang ini kalau sudah terluka atau menyakiti dia, misalkan kamu nyakitin dia gitu, kalau kamu nggak bisa meyakinkan atau membuat marah dia gitu lah, kalau kamu belum bisa meyakinkan dengan alasan-alasan kamu yang membuat dia luluh, nggak bakalan dia bisa memaafkan. Pasti dia akan diem aja ya, cuek aja gitu. Jadi orang ini memang ya di antaranya juga mempunyai sifat introvert, yaitu ya bukan X ya, tapi introvert. Orang yang lebih suka memikirkan masa lalu, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan dia bukan tipe orang yang suka keluyuran. Kalau pulang kerja ya udah masuk kamar aja, habis itu ya nonton TV kayak mendengarkan musik atau apapun. Jadi itu lebih asik daripada orang yang saat ini dekat dengan dia gitu.
kamu misalkan. Apalagi dia ditambah mempunyai masa lalu yang kelam, yang tidak membuat dia bahagia seperti itu. Ya tetapi jangan salah, orang ini kalau sudah mencintai kamu sulit ya untuk bisa melepaskan kamu itu. Dia akan setia, dia akan mencintai sepenuhnya, walaupun dalam keadaan marah-marah, walaupun dalam keadaan responnya cuek seperti itu ya. Tapi dia bukan tipe orang yang romantis sih, jadi ya wajar gitu loh. Jadi ya wajar kalau kamu dicuekin, karena dia satu memang punya basic masa lalu yang nggak bagus, kedua memang dia karakternya seperti itu. Dan ini orang agak marahan ya, tukang marah ya, emosionalan, dan introvert, emosionalan, mudah tersinggung. Terkadang dia mempunyai persepsi sendiri ya, semaunya dia ya, juga kuldes, tapi sebetulnya dia cinta, sayang gitu, setia gitu ya, seperti itu. Dan dia selalu mengikuti proses, apalagi sekarang dia melihat kamu sosok yang mandiri, sosok yang berdiri sendiri ya, ibaratnya lebih dari dia tentang segi keuangannya pun seperti itu. Nah di sini dia lagi proses memperbaiki finansial juga, proses mencari pundi-pundi. Jadi dia kan ambisius kerja ya, dia orang yang rajin kerja ya, mania kerja sih. Dan yang pasti semua ini dia ikutin prosesnya, sebetulnya dia cuek tapi ngikutin prosesnya. Jadi dia tidak lebay gitu, tidak akan langsung menjanjikan cinta sama kamu, sayang sama kamu, ayo kita hidup menikah, enggak. Dia tipenya cuek, karena apa ya, mungkin karena pengalaman masa lalu yang membuat dia harus seperti ini ya. Apakah dia masih sayang dan mencintai kamu? Masih ada setia, ada sayang, cuman dia nggak terlalu lebih ya, itulah dia gitu loh. Jadi kalau kamu bisa menerima dia ya seperti itu dia, walaupun sakit luka ya, nangis mungkin kamu, tapi itulah dia, sosok orang yang kamu pertanyakan itu seperti itu ya. Cocok maaf, sosok yang ini loh aku, kalau kamu aku ya aku seperti ini gitu ya, itu prinsip dia seperti itu. Kalau nggak mau ya udah tinggalkan, gitu prinsip dia seperti itu ya. Tapi dia masih setia sama kamu ya, gitu. Dia masih sendiri, dia nggak sama siapa-siapa, dia masih sendiri tanpa siapa-siapa, karena dia memang setia sama kamu gitu. Cuman memang karakternya itu yang membuat kamu mungkin sedikit kecewa atau menangis melihat posisi atau melihat sikap dia ke kamu ya, nggak terlalu intens, atau mungkin kalaupun instan itu kadang kala aja kalau lagi ibaratnya lagi mood gitu kan, orangnya ini mood-moodan gitu ya, seperti itu ya. Orang masa lalu masih ada gitu di hatinya, dan dia saat ini yang dia lakukan memang dalam hubungan ini dia menginginkan sebuah perubahan, sebentuk bukti perubahan menjadi lebih baik ke sana. Caranya dia yaitu versi dia menjalin hubungan itu seperti itu, ditambah dia mempunyai kisah masa lalu. Dia menginginkan hubungan ini sukses, tapi dia seperti orang yang gak punya effort gitu loh, gak berjuang sama sekali. Memang orangnya seperti itu, karena di garis bawahin ya, dia introvert, bukan tipe orang yang suka berjuang. Dia lebih memikirkan diri sendiri ya, tapi dia setia gitu. Jadi ya kalau kamu menjalin hubungan dengan dia ya kamu harus menerima dia padanya, karena setiap bertengkar pun dia akan berubah, tapi sebentar. Apa yang kamu minta, misalkan kamu minta di WA setiap hari gitu ya kan, WA, tetapi besok ya keulang lagi gitu. Kembali ke asal, dia lebih cuek. Tapi kalau kamu yakin dia orang yang setia, dia orang yang cinta, memegang teguh janji ya. Dia ingin mengalami atau melakukan perjalanan untuk menjadi lebih baik di hubungan ini, termasuk juga dia lagi melakukan sebuah perbaikan perekonomian ya, karena di sini terlihat dia lagi memahat pundi-pundi untuk
melakukan sebuah proses pundi-pundi untuk perbaikan kehidupannya. Dia tidak ada siapa-siapa, dia tetap sendiri ya. Cuma di sini dia lagi sibuk bekerja untuk perubahan lebih baik ke depannya. Dan dia masih galau juga karena kehidupannya yang tidak sebagus kamu ya. Dia kehidupannya nggak sebagus kamu secara finansial ya, secara karir ya, pekerjaan ya. Mungkin bisa jadi dia nggak kerja ini, lagi berjuang karena masih galau terlihatnya. Tapi untuk lebih baiknya seperti itu ya. Memang juga ditambah lagi di baris bawah ini karena dia memang punya karakter bukan tipe orang yang romantis, dan dia ambisi kerja, dan dia yang pasti masih setia. Dia memilih sebuah kata ini setia, tetapi tidak ada effort loh ya. Memang nggak ada effort, bukan karena nggak ada effort, memang dia tipenya itu ya seperti ini. Kalau mau aku seperti ini, aku apa adanya, kalau enggak ya udah gitu. Jadi seperti kesannya nggak ada perjuangan, tapi dia punya perasaan sayang, cinta sama kamu. Yaitu dibentuk dalam bungkusan setia. Tapi dia sekarang lebih ke finansial, perbaikan finansial, dan lebih ke pekerjaan. Ya, kalau dia nganggur ya dia lagi berjuang untuk bisa lebih baik, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan agar bisa mempunyai duit, mempunyai tabungan kayak gitu. Ya itu alasan dasarnya kenapa dia tidak terlalu respon sama kamu. Nanti kalau wanita itu kalau dia respon lebih, itu mintanya lebih gitu, minta nikah lah, minta apa. Nah dia belum sanggup ke situ karena memang dia juga punya kisah masa lalu di mana dia mungkin bisa diselingkuhin karena dia sudah menikah, mencintai, diselingkuhin, atau karena dia saat nggak punya uang ditinggalin, seperti itu ya kan, seperti itu. Atau dia saat cintanya ditinggalin. Nah itu dasar latar belakangnya tuh seperti itu. Nah ini keluar, dia mempunyai tulus cinta sama kamu, dia mencintai kamu, dia masih sayang, masih cinta sama kamu, masih cinta, masih sayang, bahkan setia. Setiap tikungan ada bukan, ini memang setia. Orang ini kan nggak tipe yang langsung jatuh cinta sama orang lain ya. Nah ini pesannya buat kamu, pertimbangkan kondisinya seperti ini, orangnya seperti ini, bagaimana. Dia masih cinta, masih sayang, masih setia sama kamu, cuma saat ini lebih ke keuangan ya. Dia ngikutin proses kebersamaan dengan kamu, diikutin. Tapi kan uang juga penting. Dia juga lagi sibuk dengan kehidupannya sendiri, dia sibuk dengan keuangannya sendiri ya. Dia sibuk dengan hidupnya ya, walaupun dia mikirin kamu tapi nggak 100% karena dia mempunyai masa depan, apalagi kalau single parent yang sudah punya anak ya enggak. Oke. Di sini dikatakan orang masa lalu tidak bahagia setelah tidak bersamamu, mantan kamu ini. Tetapi kenapa urusannya dengan kamu apa gitu loh ya. Biarkan saja gitu kan. Itu bukan urusan kamu. Jadi biarkan aja. Biar jadi pembelajaran untuk untuk pembelajaran untuk dia gitu. Karena sudah mengabaikan kamu. Udah ngabein ya, enggak usah diurusin. Ya kan? Kemudian dikatakan juga seseorang tidak akan langgeng karena memang bukan jodohnya atau tidak panjang jodoh. Ini buat kamu. Ya kalau terpisah itu kalau alasannya mungkin karena bukan jodoh atau udah habis jodoh gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita harus menerima dengan ikhlas. Jangan menyalahkan atau membuat persepsi sendiri gitu. Kamu akan keluar dari situasi sulit, kamu akan lepas dari hal-hal yang rumit ya. Jadi kamu akan ada perubahan. Gak usah mikirin yang nggak penting tentang dia masih cinta kok. Orang masa lalu kamu ya udah, biarin masa lalu ya masa lalu, namanya juga sudah selesai ya kan. Ya kalau kembali ya nanti, itu urusan nanti, bukan sekarang kamu memikirkan orang ini kan. Jangan kamu menyerah untuk memperjuangkan masa depan, karena kedepannya itu tidak bisa diandalkan ya, kecuali dirimu sendiri gitu. Kamu termehek-mehek memikirkan seseorang yang memang sudah meninggalkan kamu, yang membuat kamu terluka, nggak penting.
ya nggak penting sekali, karena hidup kamu tuh ada di tangan kamu gitu. Tidak lagi memikirkan orang yang penting ya, tidak lagi memikirkan orang yang nggak penting itu ya. Yang penting itu bisa cari uang gitu. Orang mau bilang apa bodo amat, bodo amat dengan kata-kata orang yang nggak usah jadi pemikiran. Iya, seperti itu lebih baik sih daripada kita termeh-meh atau hal-hal yang nggak jelas gitu. Ya kalau dia memang nggak sayang ya sudah gitu. Jadi lebih ke kesimpulannya tuh nggak usah bucin deh. Kalau masih masih mau sama dia ya udah jalanin seperti ini loh. Itu kan kata dia juga seperti itu, karena karakternya dia gitu. Kalau mau ya kayak gini, kalau nggak mau ya udah gitu. Nah sudahlah gitu, nggak usah dipikir pusing ya. Kamu juga seperti dia aja, nanti bubar ya. Kalau memang bubar berarti tidak langgeng, bukan jodoh itu ya kan. Yang hadir bisa saja akan pergi, tetapi suatu saat nanti akan dipertemukan lagi. Ya begitu. Kalau jodoh ndak kemana sih gitu ya. Kalau jodoh, kalau jodoh itu pasti akan dipertemukan kembali bagaimanapun caranya, karena Allah mempunyai 1000 cara. Bahkan tidak cuma 1000, banyak sekali cara untuk mempersatukan kamu kalau memang kamu berjodoh dengan orang ini. Sekarang dia lagi fokus tentang finansial, ya kan. Yang selama ini terlena permainan akan berubah menjadi keseriusan. Nah kan dia yang cuek nanti, yang seolah-olah main-main, dia kan akan menjadi sebuah keseriusan. Ya jadi berdoa aja yang terbaik untuk hubungan ini, tetap positive thinking ya, nggak usah menuntut yang macam-macam ya. Selama masih dia menghubungkan berarti dia masih sehat-sehat aja ya. Kalau kamu masih cinta ya kamu harus memahami dia memang orangnya seperti ini gitu, tapi dia masih setia, masih sayang ya, seperti itu. Yang dulu hanya terlena dengan permainan hubungan akan terjadi perubahan dan pemikiran ya. Amin, amin, diaminin aja ya. Oke, di sini terlihat ada energi Virgo ya, ada energi Virgo. Kemudian terlihat juga di sini ada energi Scorpio ya. Ada energi, kita lihat dulu ya. Ada energi Capricorn, ada energi Cancer ya. Juga ada energi Virgo kuat sekali ya. Ada Virgo. Kemudian ada Aquarius. Kemudian ada Cancer kuat ya. Ada Aquarius, ada Cancer, ada Capricorn ya. Kemudian tadi terlihat juga di sini ada energi Aquarius, itu sangat kuat ya. Ada energi Capricorn. Oke, ada Capricorn, ada Cancer, ada Scorpio, ada Aquarius ya, ada Aquarius, ada Virgo. Itu energi yang tercurah dan teman-teman kartu ini ya. Ya. Oke. Itulah elemen-elemen yang saling berkesinambungan di sini. Kita akan lihat dari Shamanic Healing Oracle untuk kamu yang menonton video ini. Akan ada sebuah pertanda nanti ya, akan ada tanda dalam hubungan ini pastinya. Akan terjadi akan ada terjadi pertanda di hubungan ini ya. Kamu nanti akan melihat ciri-cirinya itu. Akan melihat tandanya yang akan dikirim oleh alam semesta untuk kamu ya. Dan ada pertumbuhan atau sebuah pertumbuhan hubungan ya. Akan ada pertumbuhan atau perkembangan hubungan kamu dan dia. Akan ada sebuah perubahan atau akan ada yang disebut dengan pertanda. Kita lihat lagi.
ada uh, waktu, ada pemulihan waktu. Nanti akan terjadi di hubungan kamu ini, akan ada pemulihan. Mungkin akan menjadi sebuah tanda buat kamu bahwa dia juga ternyata nggak seperti yang kamu pikirkan. Ternyata dia bisa lebih baik daripada sekedar cuek daripada sekedar no respon ya. Nanti akan terjadi ada pertumbuhan dan akan ada yang disebut dengan pemulihan waktu. Seperti awal-awal dulu Lundes, dulu dia care kayak gini ya. Kehidupan itu tidak harus monoton, pasti ada perubahan-perubahan, pasang surutnya seperti air laut ya kan, dan kamu bisa nggak ngikutinya gitu. Karena semua orang kan rambut sama hitam, kepala sama bulatnya gitu, mungkin hati sama merahnya, tetapi ya tidak sama tapi berbeda. Ada punya pemikiran sendiri, ada sebuah perjalanannya sendiri, dia mempunyai planning sendiri ya kan. Tidak semua gitu yang diucapkan atau yang berbentuk fisik sama itu terus kemudian membuat isi hati sama, isi pikiran sama, berbeda-beda ya kan. Seperti itu. Jadi ya kamu bagaimana menempatkan gitu ya kan. Yang pasti saling menghormati ya kan. Honoring your energi itu ya, menghormati energi kamu sendiri atau memulihkan energi. Jangan buang-buang energi untuk sesuatu hal yang cuma bentuknya sudon aja, itu nggak usah. Positive thinking aja ya, hormatin energi kamu, muliakan energi kamu ya. Kalau memang harus waktunya melepaskan ya lepaskan aja. Kamu harus bisa melepaskan untuk energi-energi negatif kalau kamu memang sayang sama dia. Tapi kalau kamu memang meragu dan kamu tidak ingin sama dia lagi karena terlalu cuek buat kamu dianya, ya lepaskan aja. Itu pilihan yang terbaik. Jadi kamu tidak boleh begitu saja membuat energi kamu negatif karena kamu terlalu sudon, terlalu banyak menuntut yang membuat sebentuk energi itu energi negatif itu terbentuk untuk diri kamu ya. Hormati energi kamu, bentuk terus energi positif. Energi positif itu kalau kamu positif thinking ya, itu sesuatu yang dahsyat, bisa membuat kamu lebih percaya diri, semangat, dan mempunyai keberanian untuk maju. Seperti itu ya. Jangan lemah, jangan suudon, tetap aja positive thinking ya, seperti itu. Oke sahabat semua, sudah aku sampaikan bagaimana apakah dia masih sayang sama kamu dan mencintai kamu atau tidak. Masih, dia masih setia sama kamu, tetapi dengan segala sikap dan sikapnya dan karakternya di sini dia lebih mencintai tapi tanpa effort. Kesannya seperti itu. Padahal dia berjuang mencari pundi-pundi itu juga untuk biar bisa mengimbangi kamu, bisa membahagiakan kamu nantinya gitu. Tetapi semua kembali ke kamu. Kalau kamu sudah nggak tahan, boleh kamu lepaskan. Jangan pakai topeng pura-pura bahagia, pura-pura cinta. Padahal kamu sendiri sebetulnya sudah lelah seperti itu. Ya. Oke, tetap menjadi orang baik, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap menyerahkan apapun pada Sang Pemilik alam semesta, dan jangan lupa selalu melibatkan ya apapun itu keputusan kamu mengambil langkah hidupmu hanya pada Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan kalian. Ya. Dan mencintai apapun yang ada di dunia karena Allah atau karena Tuhan. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri. Tetap berjalan di kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan. Secinta apapun, sebucin apapun, jangan melampaui batasan. Ya, tetap berdoa. Doa itu dahsyat. Kalau kamu punya masalah tentang kelelahan, tentang hubungan, boleh kamu mengadu pada Tuhan, menangis, menutup pintu, menutup jendela, kunci kalau penting, kalau perlu ya, nangis, minta, bertanya pada Sang Pemilik alam semesta. Kamu harus bagaimana? Kamu harus ngapain? Sampaikan isi hati kamu. Insya Allah dengan seperti ini kamu akan menjadi lebih baik, menjadi lebih paham tentang kehidupan. Ya, karena semuanya kembali Sang Pemilik alam semesta yang memiliki rencana. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang seperti ini? Mungkin kamu banyak pembelajarannya, bisa mengambil hikmahnya. Ya, oke.
Ada kesalahan milik Anda, sadar kepada mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.